Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi. Saya berasal dari STIMIK Nusa Mandiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konfigurasi software version control with Git. Untuk modul 3.1.11 ini, kita akan mempelajari dasar-dasar sistem kontrol versi terdistribusi Git, termaksud sebagian besar fitur yang perlu kita ketahui untuk berkolaborasi dalam sebuah proyek. Sedangkan perangkat lunak, jika kami juga akan mengintegrasikan repositori Git lokal dengan repositori GitHub berbasis cloud. Kesimpulannya, pada software kali ini kita akan membuat sebuah repositori lokal dengan menggunakan perintah git. Di sini saya menggunakan sebagai fasilitas menggunakan lab VM virtual machine berbasis Linux. Nah, kita tinggal membuka terminal ya. Kita membuka terminal. Lalu untuk memperbesar tampilan saya akan gunakan Makefire seperti ini. Nah ini adalah kernel Linux yang sudah saya install pada virtual machine, yaitu Dev Association, yang sudah dijalankan dengan menggunakan VirtualBox. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membuat repositori lokal dengan menggunakan perintah git dan juga berkolaborasi dengan menggunakan GitHub. Untuk inisiasi git, pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah untuk melihat direktori yang sudah terinstall ataupun sudah tersedia pada perangkat Linux dengan menggunakan perintah ls. Nah, pada perintah ini jelas bahwa untuk folder yang sudah tersedia adalah desktop, dokumen, download, labs, dan snap dengan menggunakan perintah ls. Ini adalah dasar Linux ya, yang sangat dasar sekali. Beberapa perintah yang digunakan sebagai text box-nya si Linux. Lalu setelah itu, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi informasi pengguna ya. Artinya kita akan membuat sebuah identitas yang membuat repositori tersebut, atau dengan menggunakan repositori git, sebuah identitas. Dengan cara melakukan konfigurasi git spasi config spasi min global spasi, nah ini user titik name, ini adalah nama si pembuat atau pengcreate repository. Di sini saya menggunakan nama saya, yaitu Ahmad Fauzi. Jangan lupa untuk huruf besar huruf kecilnya sangat sensitif ya. Dan juga penggunaan tanda kutip untuk jangan menggunakan spasi ya, harus menggunakan satu buah kalimat ya, tidak ada spasi. Boleh menggunakan beberapa simbol seperti underscores ataupun min dan seterusnya. Ini adalah informasi untuk pembuatan git oleh saya sendiri, Ahmad Fauzi. Lalu saya enter. Bila tidak ada komen, diartikan komen yang kita masukkan sudah benar. Lalu kita memasuki sebuah email. Nah, ada beberapa cara di dalam Linux ini. Ketika kita ingin menulis kembali, bisa menggunakan tanda panah atas ataupun bawah, sehingga kita tidak perlu merepot-repot mengetik dari awal. Untuk namanya, saya akan membuat username sudah. Sekarang kita akan membuat usermail. User.mail, artinya email yang saya akan gunakan untuk identitas diri saya, Ahmad Fauzi. Lengkap emailnya ahmad.azy@nusamandiri.ac.id.
Saya enter, bila tidak ada komen apapun dari Linux ini berarti tidak ada masalah. Nah, selanjutnya ada perintah yang digunakan untuk meninjau ataupun melihat kembali user siapa saja atau user siapa yang berada pada repository Git ini. Seandainya kita berada pada Git punya orang lain dan ingin mengetahui sebuah informasi dari Git tersebut, maka kita bisa menggunakan yang namanya perintah config list. Caranya tinggal git spasi min lalu git config spasi min list. Nah, di sini akan menghasilkan sebuah username beserta emailnya, ya. Nah, ini saya typo ya, harus user email ya, tapi saya username tidak apa-apa ya. Jadi intinya pada global ini bisa memasukkan beberapa identitas diri. Mungkin bisa memasukkan nomor telepon gitu ya, user titik telepon misalkan, ataupun identitas lainnya. Artinya si identitas ini bertujuan untuk mengetahui siapa saja pembuat dari identitas Git tersebut. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan cd untuk menuju ke folder devnet search ya. Kita ketik ls dulu untuk memastikan directory. Lalu sekarang kita akan menuju ke devnet search. Devnet search itu ada di labs ya. Otomatis kita menggunakan peta cd change directory spasi labs. Ingat ya, penulisannya ini sensitive case, jadi perhatikan huruf besar dan huruf kecilnya. Nah, ada dua langkah dalam memindah directory, bisa langsung ataupun bisa secara bertahap. Di sini saya akan bertahap, cd labs lalu ls. Kita akan masuk lagi ke devnet, berarti cd spasi devnet min src. Nah, ini secara bertahap, artinya direktori per direktori masuknya. Nah, sudah masuk ke direktori, tandanya gimana? Tandanya itu adalah ini ya, ada path-nya labs devnet titik search ya. Nah, selanjutnya kalau kita sudah masuk ke dalam folder atau directory devnet search, di sini kita akan membuat sebuah directory yang bernama git intro. Git intro, cara membuat sebuah directory itu sangat mudah ya. mkdir spasi git. Nah, ini nama foldernya ya. Git intro. Ini adalah nama dari folder kita yang bernama git intro. Saya tekan enter, saya beri ls, maka di sini sudah akan ada yang namanya git intro. Git intro, nah ini dia, git intro. Ya, kalau sudah, mungkin agak mengganggu, saya kecilkan saja gambarnya. Sebentar. Nah, mungkin seperti ini saja. Oke, di sini sudah ada git intro. Ya, sudah kita buat. Nah, sekarang kita akan masuk ke directory git intro. cd spasi git min intro. Lalu kita enter. Kita ls kosong karena dalam folder git intro ini belum ada file apapun. Nah, kita sudah membuat file dengan nama git intro. Nah, setelah itu gunakan perintah git init untuk menginisialisasi directory saat ini sebagai repository Git. Artinya bahwa untuk directory ini masih dianggap sebuah folder biasa. Tetapi dengan menggunakan perintah git init akan menjadikan folder ini sebagai repository lokal. Berarti ketika kita gunakan perintah git init, folder ini akan berubah fungsi yang tadinya sebuah folder biasa
atau direktori biasa sekarang akan berubah menjadi sebuah nama file atau tempat penyimpanan repository dengan cara mengaktifkannya git spasi init. Oke, di sini sudah ada inisialisasi bahwa sudah ada repository git di mana letaknya ada di home, devnet, labs, devnet, dan git intro titik git, atau ini bisa disebut dengan menginisialisasi bahwa telah terjadi pembuatan sebuah repository. Lalu kita ingin melihat sebuah akses dari sebuah file ls spasi min a, tinggal kita tambahkan saja min a nya untuk melihat sebuah kelengkapan extension dari sebuah folder. Nah, ternyata ada .git, artinya sudah jadi repository lokal kita dengan berekstensikan .git. Nah, saat mengerjakan proyek, kita ingin memeriksa untuk melihat file mana yang telah berubah. Ya, ini berguna pada saat memasukkan file ke repository dan tidak ingin memasukkan semuanya. Perintah git status menampilkan file yang diubah dalam direktori kerja yang dipantaskan untuk pengubahan berikut. 1. Pesan ini dapat membantu bahwa kita berada di master cabang atau pada saat lab ini, yaitu pesan commit adalah commit awal, tidak ada yang diubah untuk dilakukan. Nah, sekarang kita akan melihat bahwa status repository yang kita buat berubah atau menambahkan sebuah file mulai membuat perubahan. Kita lihat dari git statusnya. Berarti kita lihat nih statusnya apakah berubah ataupun ada perubahan. Kita bisa mengeceknya dengan melihat git status. Git status. Nah, di sini kita berada di master cabang ya. Dan juga no commit yet, artinya tidak ada perubahan ya, nothing commit ya, create copy file use git add to track. Jadi belum ada perubahan sama sekali dari repository yang telah kita buat. Gunanya ini kita untuk melihat apakah repository kita ada perubahan ataupun ada penambahan dengan perintah git status. Selanjutnya kita akan melakukan staging dan committing pada file repository, yaitu kita akan membuat sebuah file dengan menggunakan perintah echo ya. Pada repository git intro dibuat tapi kosong. Kita akan menggunakan perintah echo ya dengan nama debug.txt dengan informasi yang terdapat pada tanda kutip. Nah, di sini kita dengan menggunakan perintah echo kita akan membuat sebuah statement. Ya, misalkan saya sedang pada saat ini berusaha melengkapi dan memahami devnet. Jangan lupa tanda kutip lalu disertakan dengan nama filenya, yaitu devasc.txt. devasc extensionnya txt. Berarti file echo ini akan dibuat dengan berekstensikan teks. Lalu kita enter, kita cek, kita ls. Oke, sorry di sini karena typo harus kecil semua. Nah, sudah ada devasc.txt, artinya kita sudah membuat file pada repository ataupun pada repository lokal git intro. Lalu kita gunakan perintah ls min la untuk memastikan file serta direktori git berada di direktori intro git. Kemudian gunakan cut untuk menampilkan konten dev
dev.ac.txt. Kita pastikan ls spasi min la untuk memastikan bahwa file dev.ac ini berada pada direktori GitHub. Sudah ada ya, ini ada dev.asc.text, lalu di sini juga ada yang namanya file git. Nah, sekarang kita akan membaca ataupun cara melihat isi dari txt dengan menggunakan perintah cat. Buatnya echo, bacanya dengan menggunakan cat. dev.asc, jangan lupa ekstensinya disertakan. Nah, ini baru isi dari file tersebut. Saya pada saat ini berusaha melengkapi dan memahami DevNet, misalkan seperti itu. Ini adalah untuk membuat file dengan menggunakan perintah echo. Lalu sekarang kita akan memeriksa kembali ya status repository, apakah ada perubahan setelah kita menambahkan sebuah file dengan cara mengetik git status. Nah, di sini sudah ada nih ya bahwa use git add file to include will be commit ada di dev.ac.text, bahwa di repository ini sudah include, sudah masuk ya namanya dev.ac.txt, artinya sudah ada filenya dibandingkan dengan yang sebelumnya masih kosong. Kalau tidak ada dev.asc-nya .txt, berarti kalian itu membuat sebuah direktori, membuat sebuah file tidak masuk ke dalam repository. Selanjutnya kita akan belajar tentang staging. Nah, kita akan gunakan perintah git add untuk stag ya, atau untuk menampilkan file dev.nya ya. Jadi staging ini adalah fase perantara sebelum memasukkan file ke repository dengan perintah git commit. Perintah ini membuat cuplikan dari konten file pada saat perintah dimasukkan. Setiap perubahan pada file memerlukan perintah git add lain sebelum memasukkan file. Nah, jadinya untuk memasukkan file ini ke dalam sebuah repository, maka kita wajib tambahkan atau git add. Ya, artinya git add ini akan memasukkan dev status ini pada tahap repository, pada file repository. Caranya gampang, kita ketik aja git, lalu kita pilih add, kita masukkan filenya yang akan kita masukkan ke dalam repository. dev.asc.txt. Kalau sudah lihat statusnya, oke, new file ya. Artinya di sini sudah ada file baru ya yang sudah masuk ke dalam sebuah repository, yaitu ada dev.asc.txt. Nah, ini jadinya sebelum bila mana kita ingin memasukkan repository lagi, sebuah file wajib menggunakan perintah git add ya untuk menambahkan ke dalam repository. Lalu sekarang kita akan melakukan perubahan ya, melakukan commit untuk memberitahu Git bahwa Anda ingin memulai melacak perubahan tersebut. Nah, jadinya Git ini ya diperlukan untuk identifikasi ya oleh ID. Jadinya ada ID sebuah pengguna, ada ID sebuah umum. Nah, bisa kita track, bisa kita lihat dengan cara mengetik perintah git spasi commit spasi min m spasi, jangan lupa di sini kita pilih committing. Committing, jangan lupa nama filenya.
dev asc titik txt to begin begin spasi tracking spasi change. Lalu kita enter. Nah, di sini ada sebuah file atau sebuah ID, ya, ada ID commit. Nah, ID commit yang terdaftar pada file ini adalah 379cdo6. Nah, ini adalah untuk ID committing yang ada pada file dev asc.txt. Selanjutnya, kita akan memodifikasi file dan melacak perubahan. Pada bagian ini, kita akan memodifikasi file, mengatur file, mengcommit file, dan memverifikasi perubahan pada repositori. Nah, sekarang kita akan membuat, ya, ataupun kita akan menggunakan perintah echo untuk menambahkan isi file yang sudah ada. Jadinya tadi kan ada file yang sudah kita buat, sekarang akan kita tambahkan lagi dengan cara perintah echo. Nah, echo ini akan menambahkan sebuah kata-kata. Saya berharap dapat menguasai Git dan GitHub. Misalkan seperti ini kata-katanya. Jangan lupa, ya, ada tanda lebih besar 2 kali, artinya menambahkan pada file dev asc.txt. Seperti ini. Kalau sudah seperti ini, sekarang kita lihat cat. Kita lihat isinya adakah penambahan. Cat dev asc.txt. Sudah ada 2 baris, awalnya hanya 1 baris, lalu kita tambahkan yang kedua. Saya berharap dapat menguasai Git dan GitHub. Nah, seperti ini untuk menambahkan sebuah script pada sebuah file. Nah, sekarang kita lihat statusnya, ya. Kita lihat statusnya ketika ada perubahan. Perintahnya sama, git status. Bila ada perubahan. Nah, ternyata di sini ada perubahan, ada yang namanya modified. Ada perubahan pada file dev asc, ada laporannya. Ya, ada laporannya. Ternyata ada sebuah modifikasi atau penambahan pada file dev asc. Nah, selanjutnya kita akan stack, ya. Kita akan stack atau modifikasi file tersebut. File yang perlu diubah dipentaskan lagi, ya, sebelum dilakukan menggunakan perintah git. Lalu kita harus memasukkannya atau mengupdate-nya ke dalam debug dalam repository. Jadinya setelah ada perubahan, debug text ini harus kita masukkan atau kita tambahkan sebagai repository dengan cara mengetik perintah git spasi add spasi dev asc.txt. Oke, kalau sudah di sini, sekarang kita akan menggunakan perintah git commit, ya. Yang pasti harus memperhatikan ID commit baru, ya, ID commit baru. Dengan cara mengetik git spasi commit, lalu
min m spasi lalu added, kita tambahkan additional line spasi to file, lalu kita tutup kurung, kita enter seperti ini. Oke, saya besarkan dulu. Master, nah ini yang barunya ada D6 ya, ada ini kita copy dulu, kita ingat dulu D6 F1 E76. Ini adalah master ID dari sebuah file yang baru yang telah kita tambahkan tadi. Selanjutnya kita akan memverifikasi perubahan pada repository. Kita akan menggunakan perintah git log untuk menampilkan semua commit. Nah, jadinya semua commit ini akan ditampilkan. Perhatikan bahwa log berisi entry commit asli bersamaan dengan entry untuk commit yang baru yang Anda lakukan. Commit terbaru ditampilkan terlebih dahulu ya. Outputnya menyoroti 7 karakter pertama ya. 7 karakter pertama, tanggal, waktu commit, dan pesan commit untuk setiap entry. Nah, jadinya dari sini terdapat sebuah identitas antara ID lama, commit lama, dan ID commit baru untuk menampilkan semuanya. Caranya adalah git spasi log. Nah, di sini sudah ketahuan nih bahwa autornya Ahmad Fauzi ya, merubahnya sekian, lalu ada commitnya. Nah, ini ya, commitnya yang ini, yang terbaru yang tadi 5 1 2 3 4 5. Nah, ini commit yang baru ya. Ini adalah commit yang lama. Nah, ini yang disebut dengan identitas dari sebuah perubahan. Ya, berarti di sini setelah ada perubahan dengan commit D6 F1 E7. Ya, sudah ada dengan identitas perubahan seperti ini. Jadinya commit ini adalah sebuah identitas menandakan ID perubahan pada setiap file yang terjadi. Jadinya ada trackingnya seperti itu. Oke, selanjutnya saat sudah masuk ke entry log, kita dapat membandingkan dua commit dengan menggunakan perintah git diff ya, dengan menambahkan ID commit asli terlebih dahulu dan commit terakhir kedua. Nah, ini untuk membandingkan 1 2 3 4 5 6 7. Oke, 7 karakter. Oke. Nah, sekarang kita akan coba membandingkan dengan cara git spasi different diff 7 dari commit asli ya. Ini commit asli nih. 1 2 3 4 5 6 7. Saya copy, saya paste, spasi, lalu commit ID terbaru ini, terbaru 1 2 3 4 5 6 7. Copy, kita paste di sini, lalu kita enter. Nah, ini adalah difference git a devnet txt, yang B itu devasc.txt, yaitu ada perubahan pada indeks ya. Saya pada saat ini berusaha melengkapi dan memahami devnet, lalu ditambah saya berharap dapat menguasai git dan GitHub. Nah, di sini terjadi sebuah perbedaan. Ini adalah yang lama ya. Yang B ini adalah yang baru. Seperti ini. Ini untuk melihat perbandingan antara kode commit yang lama dan commit yang
baru. Jadi tinggal di copy aja, jangan diambil semuanya, cukup kalian ambil 7 karakter dari depan, yaitu rumusnya git different, commit yang lama, spasi, commit yang baru untuk melihat perbandingan repository yang telah terupdate maupun yang belum terupdate. Berarti yang putih itu yang awal, yang hijau itu versi tambahannya. Secara keseluruhan ada putih dan warna hijau. Itu adalah untuk verifikasi dan melihat repository. Lalu kita akan membuat cabang, ya, branch and merging. Ya, saat repository dibuat, file secara otomatis diletakkan di cabang yang disebut dengan master. Nah, oke, itu sudah ada cabang yang disebut dengan head master. Nah, ini ya, letakkan pada master. Jika memungkinkan, disarankan untuk menggunakan cabang daripada langsung diperbarui cabang master. Percabangan atau branch digunakan agar kita dapat membuat perubahan di area lain tanpa mempengaruhi cabang master ini. Dilakukan untuk membantu mencegah pembaruan tak sengaja dan mungkin menimpa kode yang sudah ada. Artinya pada branch ini, ketika kita ingin mengopi sebuah file dari master, misalkan master 1, lalu kita menjadi copy ke backup 1, backup 2. Bertujuannya apa? Ketika master ini sudah rampung codingannya dan kita akan mencoba atau menambahkan sebuah coding baru, kita akan membuat cabang 1, maka ketika kita ingin mengoprak-aprik cabang 1, tidak akan merubah isi dari pokok master 1. Nah, tujuannya supaya apa? Kalau ada bug, kita itu tidak mungkin membuat file baru lagi. Otomatis file masternya masih ada di file master. Otomatis branch-nya dihapus lagi. Kalau misalkan gagal, tinggal download lagi atau tinggal copy lagi dari file master dan kita bisa untuk mengeksplorasi lagi. Nah, seperti itu. Pada kali ini kita akan membuat branch baru, new branch, ya, melakukan checkout cabang, membuat perubahan di cabang. Nah, kita akan membuat sebuah branch atau duplikasi dari file dev as tersebut. Nah, untuk membuat branch baru, kita akan membuat git branch. Nah, ini kita akan membuat cabang atau anak, ya, atau anaknya branch ch, namanya future. Future. Kalau bahasa Inggrisnya future. Nah, kalau bahasa Indonesianya future. Nah, dengan membuat git branch, artinya kita akan membuat percabangan git dengan nama future. Oke, kita ls, kita lihat. Oh, ini nggak bisa ya kalau pakai. Kalau ls itu hanya melihat sebuah teks. Nah, selanjutnya, setelah kita membuat branch atau cabang dengan nama future, kita akan verifikasi dengan cara mengetik git branch. Git branch. Nah, sudah ada master dan juga ada future. Ya, sudah future dan juga ada master. Artinya sudah jadi, ya, yang utama itu ada di master, lalu ada cabangnya di future. Nah, selanjutnya sekarang kita akan check out, ya, ke cabang baru, ya. Kita akan check out untuk beralih. Ya, ini kan masih berada di master. Sekarang kita akan pindah ke future. Git spasi check out spasi future. Switch to branch future. Artinya sekarang kita sudah masuk ke dalam konfigurasi dari repository future. Lalu kita cek lagi,
git branch lagi. Nah, sudah berada aktif warna hijau tanda bintang, kita sudah masuk ke feature. Nah, ini adalah cara untuk membuat branch atau cabang selain dari master ataupun hasil percabangan dari master. Selanjutnya kita memindahkan dengan cara menggunakan perintah git checkout ya, menuju ke feature. Artinya untuk directory yang aktif sekarang adalah feature atau repository yang aktif. Sekarang kita akan tambahkan lagi nih. Kita coba akan menambahkan pada dev asc.txt dengan menggunakan perintah echo. Ini saya tulis pada repo cabang masa depan. Nah, bisa seperti ini. Jangan lupa tanda besar 2 kali. Nama filenya adalah dev asc.txt. Nah, seperti ini ya. Lalu kita cat dev asc, kita lihat isinya. Nah, sudah ada baris ketiga ya yang kita tambahkan pada directory branch atau cabangan dari si master. Nah, selanjutnya kita akan tampilkan dan memodifikasi dari cabang future ini. Ya, jangan lupa ya. Setelah kita tambahkan atau setelah kita buat, kita tambahkan ke dalam repository. Caranya git add kayak tadi. Tambahkan sebagai repositorinya si dev asc.txt. Oke, kita lihat git status. Oke, ada modifikasi di dev asc.txt ya, tadi kan sudah kita modifikasi. Nah, sekarang kita akan mengetahui ya, atau kita akan melihat sebuah commit ya yang berada di baris ketiga ya. Kita akan melihat commit yang ada di baris ketiga atau penambahan baru. Kita menggunakan perintah git spasi commit spasi min m spasi add third, 3 baris, third line in dalam future branch. Nah, nanti kita ingin melihat commitnya pada baris ketiga di cabang future. Nah, ini salah, future feature. Nah, add the treat line branch. Nah, ini adalah nomornya ya, 86849.5E ya, untuk penomoran commit yang baris baru. Nah, selanjutnya kita akan melihat log dari si feature ini. Aktivitas git. Sebenarnya muter-muter aja ya. Log commit. Oke, git log aja ya, sorry. Git log aja. Git log. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada ternyata sekarang headernya ke future
ya yang mengganti autornya, ini waktunya, ya add the thread line, ya menambahkan pada 3 baris, ya menambahkan pada 3 baris. Sebenarnya sih komen ini bisa kita tambah, bisa kita isi secara bebas ya, menggunakan bahasa Indonesia juga bisa ya, tinggal di bahasa Indonesia aja. Misalkan saya menambahkan baris ketiga pada fitur branch, nah itu ya. Nah seperti ini penambahannya. Sebenarnya ini kan pakai bahasa Inggris nih contohnya, sebenarnya bisa kita gunakan dengan bahasa Indonesia sesuai dengan pesan masing-masing. Artinya di sini ada menambahkan bahwa mengingatkan bahwa pada script ini telah saya tambahkan seperti itu. Nah ini kodenya untuk kode commitnya ya. Untuk kode commitnya ini adalah kode commit yang lama ya, master ya, yang pertama. Ini yang kedua, ini yang baru. Nah ini adalah untuk kode commit atau kode perubahan yang terjadi. Jadinya di sini dia ingin ngasih tahu loh bahwa di baris ketiga ini saya telah melakukan perubahan, dan dari sistem dikasih kode commitnya. Ini kode commitnya ya yang terjadi pada perubahan. Oke, selanjutnya setelah kita sudah melihat adanya perubahan ataupun adanya penambahan dari sebuah script, anggap aja ini sebuah script. Sekarang kita akan masuk ke cabang master. Kita cek. Kita masuk ke cabang master, git checkout ya. Git checkout master. Nah, ini harus benar tulisannya ya. Ceknya C H E C K out spasi master. Oke, sudah switch to brain master. Sekarang kita sudah melihat atau sudah berada pada master. Nah, sekarang kita akan menggabungkan konten file dari future ke cabang master. Cabang sering digunakan saat mengimplementasikan fitur atau memperbaiki baru. Jadinya branch itu sering digunakan untuk memodifikasi gitu, ada sesuatu hal yang baru tanpa merusak sebuah script utama. Ya, mereka dapat dikirimkan untuk ditinjau dari anggota tim dan kemudian setelah diverifikasi dapat ditarik ke basis kode utama atau master cabang. Misalkan gini, ada 3 orang yang mengoding. Ketika mereka 3 orang ini mengambil source master dan melakukan modifikasi, ya mencoba untuk memperbaiki sistem, ternyata yang berhasil itu orang nomor 1, 2, 3 gagal. Nah, otomatis yang akan dipakai, akan ditarik ke sistem utama adalah file yang sudah jadi pada user pertama tanpa merusak file utama. Nah, inilah yang disebut dengan repository. Sekarang kita akan mencoba menggabungkan. Ya, kita akan menggabungkan. Gabungan konten dikenal dengan sebagai riwayat atau cabang fitur ke cabang master menggunakan perintah git merge. Jadinya kita akan menggunakan perintah git merge gitu ya. Nah, kita akan coba memasukkan atau mengupdate dari merge dari GitHub tersebut. Caranya gimana, git? Lalu ada merge, merge, lalu future. Nah, dia akan melakukan update ya, mengambil pembaruan dari si file yang ada di future ini. Nah, selanjutnya kita lihat nah, berubah nggak? Cat dev asc titik txt. Nah, udah update lagi ya di master. Ini adalah tulisan pada repo cabang masa depan. Nah, itu adalah tulisan saya yang saya tulis pada di repositorinya si branch, si cabang. Ketika kita merge, kita gabungkan, maka seperti ini hasilnya. Ya. Nah, lalu kita akan
menghapus. Kalau sudah selesai, kita akan menghapus sebuah branch ya. Kita masuk dulu, kita ke git branch. Kita akan menghapus cabang. Nah, git branch, pastikan kita berada dalam master ya. Selanjutnya kita akan mendelete future ya dengan cara git. Misalkan sudah selesai projectnya, branch min d future nama future delete branch future. Sudah kita hapus untuk branch cabang karena dianggap projectnya sudah selesai. Lalu kita cek lagi. Nah, sudah nggak ada git branch-nya, tinggal yang tersisa master. Sekarang kita akan membuat pengujian terhadap cabang baru. Ya, handling match conflict ya. Terkadang kita mungkin mengalami konflik nih, penggabungan yang terjadi ketika mungkin telah membuat perubahan yang tumpah tindih pada file. Artinya dari file udah nggak jelas lah filenya. Dan git tidak dapat menggabung perubahan secara otomatis. Di bagian ini kita akan membuat cabang uji, memodifikasi isi tahapan bukan cabang uji beralih ke cabang master. Memodifikasi konten lagi, tahapan dan commit cabang master. Coba untuk menggabungkan cabang, mencari menyelesaikan konflik, stay commit. Nah, jadi seperti ini ya. Ada yang namanya kita akan membuat tes. Artinya sebelum script ini kita masukkan ke master, pastikan sudah berjalan dulu nih. Sudah berjalan dulu, kita uji coba dulu dalam branch, jangan dalam master. Kalau misalkan belum diuji coba tapi kita sudah taruh ke master, yang ada filenya nanti akan numpuk semua. Kalau nggak jalan, masternya jadi rusak. Mana nih pokok program filenya itu hilang, udah ketumpuk sama yang debug. Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka harus dibuat yang namanya branch cabang tes. Digunanya untuk uji coba dari semua sistem yang sudah ditambahkan oleh personil masing-masing, kita gabungkan dan kita jalankan. Seandainya di tes tersebut berhasil, baru kita bisa mengkonfirm atau bisa memasuk lagi ke master. Sekarang kita akan membuat git branch test. Oke, sekarang kita akan membuat cabang dengan nama tes. Kita lihat sudah ada tesnya. Kita akan masuk git checkout. Checkout test. Oke, saya salah nih tulis checkoutnya. Oke, sudah beralih ke tes ya. Git checkout test. Kita menuju ke gitnya repositorinya ke tes. Lalu kita branch sudah terpilih, sudah masuk ke tes. Nah, sekarang kita akan memverifikasi konten dev AC saat ini apakah benar bisa running atau enggak gitu ya. Verifikasi untuk data yang dipakai pada dev ASC.c. Ya, perhatikan garis pertama, misalkan kita lihat dulu cat dev, kita baca dulu cat, kita lihat tulisannya cat dev asc.txt. Nah, pada baris pertama misalkan saya melampirkan kata devnet ya, kata devnet. Sekarang kita akan
menguji ya. Gunakan perintah set untuk mengubah kata. DevNet menjadi Cisco DevNet. Nah, ini untuk mengubah kata yang ada pada file tersebut. Misalkan ada kesalahan sebuah script ataupun sebuah variabel, bisa kita ubah dengan menggunakan perintah sed atau perintah set. Oke, set. Kita akan ubah sebuah kata set min i, lalu kutip 1 S baris pertama, namanya itu tadi DevNet nih ya. Kata DevNet ini memahami DevNet, lalu saya ganti menjadi netakat. Netacat dari netakat ya pada file dev.asc.txt. Nah, seperti ini. Artinya saya ingin mengubah kata DevNet yang di sini menjadi netakat pada file dev.asc.txt. Coba kita lihat lagi. Nah, sudah berubah, memahami netakat bukan DevNet lagi. Nah, set ini berfungsi untuk mengganti sebuah variabel. Misalkan dalam sebuah script itu kan ada variabel yang tidak sesuai segala macam, bisa kita tumpah tindih filenya dengan menggunakan perintah set. Oke, selanjutnya sekarang stack ya, atau menampilkan yang sudah dilakukan pada uji cabang uji. Nah, kita akan commit ya, kita akan memberi sebuah komen pada perubahan Cisco menjadi netakat. Kita beri tanda ya, kita up bahwa terjadi perubahan pada variabel netakat DevNet menjadi netakat. Caranya gimana, Git? Kita commit, kita informasikan commit min a ditambahin min a kalau berupa sebuah kata, min m misalkan ada perubahan pada variabel DevNet menjadi netakat. Kalau seperti ini, lalu kita enter. Nah, ya, ada perubahan pada variabel DevNet menjadi netakat. Di sini saya menggunakan bahasa Indonesia. Di sini saya sudah mendapatkan nomor tes ya ataupun ID ya E59D705. Itu adalah ID perubahan yang telah saya lakukan. Nah, sekarang kita lihat di master ya. Sekarang kita akan menuju ke master. Kalau sudah berhasil, git checkout master. Oke, kita sudah switch to master. Lalu kita git branch, pastikan kita sudah berada di master. Ya, sudah ada di master. Nah, untuk merubah dev.asc di cabang master, artinya kita akan melakukan update pada file master ya, mengganti perintah DevNet menjadi netakat. Oke, kalau sudah, sekarang kita lihat dulu cat
dev asc titik txt. Nah ini ya, masih memahami DevNet ya, bukan NetAcad, karena ini sudah, karena kita berada di master. Ini adalah seperti script utama ya, sedangkan branch tadi tes itu adalah sudah tahap modifikasi. Nah sekarang kita ubah, misalkan sudah jadi, sudah running, ya udah ternyata salah di sana, ya udah kita perbaiki aja, set min i spasi s devnet menjadi NetAcad ya. Misalkan kita ubah lagi, tadi kan Cisco-nya diganti sama NetAcad, sekarang DevNet-nya saya ganti sama Cisco. Nah, saya ganti sama Cisco, kutip, kita letakkan pada file dev asc.txt. Oke, seperti kita lihat cat. Yang sudah berubah, kita akan memahami Cisco. Nah, kalau sudah berubah, sekarang kita akan menampilkan ya, kita akan stack and commit ya, dengan menggunakan perintah commit A ya pada master git. Kita akan mengcommit min A min M, ada perubahan pada kata devnet menjadi Cisco seperti ini. Oke, sudah saya commit ya, memberi komentar, ada perubahan pada kata devnet jadi Cisco sudah ditambahkan, dan juga sudah ada nomor ID-nya. Nah, mencoba menggabungkan cabang uji ke dalam master, kita akan git merge, test. Oke, salah, merge ya, bukan marge, merge test. Auto merging, merge config in dev as c ya. Nah, kita sudah resultnya kita sudah gabungkan untuk gitnya ya, ataupun terjadi sebuah masalah. Ternyata pas setelah kita coba gabungkan antara file dev asc yang ada di master dan juga git merge yang ada di test, terjadi sebuah konflik nih. Aduh, kenapa konflik gitu kan? Ini kok ada konflik? Why? Kenapa ini? Tolong dong gitu kan. Kenapa ada konflik ya? Nah, bagaimana cara ngetesnya? Mengetahui permasalahannya gimana? Kita lakukan log file. Nah, ini ada perubahan pada kata devnet menjadi Cisco ya. Lalu ada apa lagi nih? Oh, ternyata dari sini sudah ada laporan nih. Jadi devnet itu sudah diganti menjadi Cisco. Nah, sekarang gunakan perintah cat untuk melihat konten di asc.txt ya. Kita lihat nih dengan menggunakan cat. Kita cari dulu nih permasalahannya. Devnet
titik edfnet devaec titik txt. Oh, ternyata ini ya. Head, saya pada saat ini berusaha melengkapi memahami Cisco. Saya pada sini berusaha melengkapi memahami NetAccount. Nah, beda nih. Di tes isinya memahami NetAccount, pada master memahami Cisco. Wah, ini nih masalahnya nih ternyata nih. Ya, sekarang kita akan coba mengedit. Ternyata skripnya ada dua yang sama. Yang satu memahami Cisco, yang satu memahami NetAccount. Nah, untuk mengedit manual, udah numpuk begini, udahlah. Kita pakai Vim aja. Vim dev asc titik txt. Nah, seperti ini nih. Wah, ini yang salah nih. Gimana ini? Gitu kan ya. Nah, sekarang kalau sudah kita akan hapus pada kita akan mencoba menghapus ya skrip yang dinilai salah. Kita akan mencoba menghapus di sini. Hapus. Lalu kita akan mencoba menghapus di sini juga ya. Kita hapus, teman-teman. Akan menghapus di sini. Nah, kita akan sudah menghapus di sini ya. Kalau sudah di escape, lalu garis 2 W keluar dan simpan, enter. Kalau sudah, kita cat lagi, pastikan sudah kehapus. Oh, sudah hilang kan? Sudah kita edit dengan menggunakan perintah Vim. Selanjutnya kita akan menampilkan ya yang akan dilakukan cabang, yaitu git add. Kita akan menambahkan kalau sudah beres dev asc titik txt. Lalu di sini saya menggunakan commit lagi, git commit min a min m. Sudah dilakukan editing secara manual dari cabang tes. Wow. Oke, kalau sudah di enter, sudah kita beri commit, sudah beri kita komentar. Sekarang verifikasi commit git log. Nah, sudah dilakukan editing secara manual tuh ya, paling atas itu commit terbaru. Homebase test gitu kan. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan mengintegrasikan Git dengan GitHub gitu ya. Nah, sekarang kita akan membuat GitHub ya.
Jika kamu belum pernah melakukan sebelumnya, buka github.com. Jika Anda memiliki akun GitHub, lanjut ke langkah 2. Nah, ini dia, kita akan membuat login GitHub account. Nah, selanjutnya kita harus mempunyai akun dulu nih, GitHub nih. Ya. Kita akan membuat akun dulu, github.com. Oke. github.com. Oke, sekarang kita akan membuat github.com dulu. Kebetulan saya belum punya GitHub. Pastikan koneksi ke internet ya. Ini kita tes dulu google.com untuk memastikan adanya koneksi atau adanya jaringan. Harusnya sih dapat ya, karena kan dia tipenya NAT. Nah, di sini tipenya NAT ya. Kalau NAT itu artinya sudah mendapatkan IP, otomatis harusnya dapat. Tuh NAT. Oke, coba kita periksa dulu networknya. Belum ada internet ternyata. Kita cek IV config. Ping google.com. Sudah ada koneksi ya. ICMP sudah ada. Harusnya bisa nih ngeping. Nah, udah ada. Oke, terus kita akan buat github.com. 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 Selanjutnya kita akan melakukan sign up. Di sini saya harus buat username Ahmad Fau, misalkan seperti ini. Emailnya ahmad.azy@nusamandiri.ac.id. Passwordnya saya buat aja. Nah, oke, kalau sudah, kita verifikasi. Pajel pick the add to 7, nomor 7, mana 7? 7 1 2 3 4 5 6 ini. Ini. Nah, tekan. Suruh ngitung dadu ternyata ya. Captcha sekarang luar biasa. Oke, sudah ada akun saya di sini. Ya, coba saya cek dulu. Ahmad Fau 339. Oke, lanjut.
Oh ini ya. Oke, lanjut. Kalau sudah, Ctrl C. Kita clear dulu ya. Nah, clear. Saya sudah menginstal GitHub. Log into your Git account. Sudah masuk saya ke logout. Ya. Terus di sini ada penamaan lagi nih. Ya. Setelah create a repository, pilih tombol repository baru tanda plus. Oh ini. Tanda plus, lalu pilih new repository. New repository. Oh, disuruh cek email. Oke. Sekarang kita akan buka emailnya dulu. GitHub sudah kita buat. Sekarang kita tahap verifikasi email. Oh ini dia GitHub. Oke, GitHub. Saya verifikasi ya. Verifikasi email address. Nah, di sini. Nah, udah ada nih GitHub-nya. Kita tanda plus, kita new repository. Nah, ini ownernya, repository name-nya kita sesuaikan dengan modul saja ya. Dev ASC min study min team. Nah, ini jangan sampai salah nih nulisnya nih, bahaya. Ya, deskripsinya WF from WFH. Lagi musim. Work from home. Lalu kita buat private. Lalu kita pilih create repository. Nah, create repository. Oke, kalau sudah, nah ini sudah ada semua filenya. Kita balik lagi ke Dev Association. Nah, lalu kita masuk dulu ke CD. LS dulu, saya lupa nih. CD Labs. Oke, LS lagi. CD DevNet Oh, oke. CD spasi CD spasi Oke, sekarang kita akan masuk. Saya clear dulu. Oke, sekarang kita akan masuk lagi ke repository git intro. CD spasi
tanda tak terhingga atau limit ya, src search git, lalu git intro. Oke, base. Coba kita cari dulu ya, cd spasi labs ls lagi cd devnet src ls cd git intro. Nah ini dia. Manual aja lah. Dah, sudah masuk ke git intro. Sekarang kita akan buat directory ya, yang namanya mkdir yang tadi penamaan dari GitHub-nya dev asc min study min team ls. Nah, dev asc min study min team. Sekarang kita akan merubah directory untuk dev asc study teamnya ya. Kita masuk dulu ke cd dev asc study min temp. Oke, kalau kita sudah masuk seperti biasa, lalu kita akan copy file yang davc yang menyalin ya dari induk git intro ke subdirectory. Ya, kita akan mencoba mengcopy. Copy cp spasi dev asc.txt. Oke, coba kita lihat dulu ls masih kosong ya. Dev asc harusnya bisa ya copy ya. Nah, kalau misalkan ini, kalau dia nggak mau copy, ini aja nih labs, devnet search, lalu ada yang namanya git intro. Nah ini kita copy aja, nah cara cepet, nah paste, ini dah ls. No, ada kan? Ya, soalnya ada beberapa yang di copy ini agak sedikit susah nih kalau pakai script. Langsung aja pakai ini aja lah, GUI aja lah, ya. Nah, kalau sudah mengcopy, ya, kita ls sudah ada, ya. Sekarang kita akan menginisialisasi untuk git repository yang baru. Gunakan git inisiasi untuk menganalisa directory saat ini.
Ya, jadi artinya kita akan membuat dia sebagai repository seperti biasa. Git init. Nah, kita akan membuat dia menjadi dev asc study team ini menjadi format git. Oke, sudah jadi untuk gitnya sudah berubah. Lalu sekarang kita list git. Kita lihat config list. Nah, ini punya saya yang tadi awal sudah saya buat untuk dev untuk gitnya, user gitnya sudah saya buat sebelumnya, dan ini datanya. Nah, sekarang kita akan merubah ya, untuk merubah GitHub-nya. Nah, GitHub-nya nih, sekarang kita akan menyesuaikan dengan GitHub-nya si username. Ya, berarti git config kita samakan dengan user yang ada di GitHub global. Oke, ini kurang besar, saya besarkan dulu. Git config global user. Tadi namanya itu harus sesuai dengan username yang ada di GitHub. Ahmad Fau 3379. Seperti ini. Git config global username. Oke. Selanjutnya user email ahmad.azy@nusamandiri.ac.id. Kalau sudah, kita list lagi Ahmad username, emailnya ahmadfau 3379, user emailnya sudah sesuai, usernya sudah sesuai. Nah, arahkan repository git ke repository GitHub. Nah, sekarang untuk perintah git remote add untuk menambahkan URL. Git sebagai alias jarak jauh ya, atau original. Untuk menuju ke repository baru GitHub, gunakan nama pengguna GitHub Anda di jalur URL untuk GitHub username. Ya, username penggunaan nama sangat sensitif. Sekarang kita beri git spasi remote spasi add origin https github.com/github min username-nya ahmadfau 3379, foldernya dev asc study team .git. Oke, sudah tidak ada komen-komen apapun, artinya kita sudah benar. Ya, kita akan meremote atau menambahkan. Ya, sekarang kita coba git remote. Git remote dengan nama origin. Ya. Dengan nama origin. Lalu sekarang kita akan add untuk menjalankan dev asc.text. Git spasi add dev asc.txt.
Lalu kita akan commit biasa git commit min m tambahan dev asc.txt ke device ke dev asc study team. Ini commitnya. Oke, sudah ada commitnya, kita siapkan. Sekarang verifikasi commit git commit git log. Oke, maaf, git log nambahkan dev asc ke dev study sudah saya masukkan. Selanjutnya kita lihat git status working ya on the master, lalu sudah bekerja, sudah sesuai. Lalu sekarang gunakan perintah git push origin master untuk mengirim mendorong ke repository GitHub. Oke, sekarang kalau sudah ls, kita lihat file sudah pastikan dev asc sudah ada. Sekarang kita akan mengirimkan ke GitHub dengan mengetik perintah git spasi push spasi origin, URL sudah kita bentuk ya, spasi master. Nanti di sini akan ada verifikasi seperti ini, lalu passwordnya enter. Oke, sudah selesai, sudah dapat ditransfer dari repository lokal ke repository GitHub. Terima kasih untuk pertemuan lab Git ini, semoga pertemuan lab selanjutnya dapat lancar. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.